Haleluya, selamat malam Jemaat Yosyanim yang saya kasihi. Kembali kita berjumpa dalam renungan malam hari ini. Mari sebelum kita mendengarkan, kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, bersyukur buat malam ini. Kembali kami masih bisa mendengar lagi firman Tuhan yang akan bekali kehidupan kami untuk kami dapat mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu juga. Dalam nama Yesus, kami akan mendengarkan renungan malam kami. Amin. Bersyukur kepada Tuhan di tengah-tengah perjalanan perjuangan kehidupan kita mempunyai bekal lewat firman Tuhan. Ya. Perjuangan kehidupan dalam dunia ini seringkali membutakan mata rohani kita. Karena begitu banyak keluhan sakit dan takut memenuhi kehidupan anak-anak Tuhan. Bagaimana kita mengatasinya? Bersyukur firman Tuhan datang kepada kita di dalam Amsal pasal yang ketiga. Amsal yang ketiga, saya bacakan ayat yang kelima sampai ayat yang ketujuh. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Puji Tuhan, itulah hal-hal yang diberikan pada kita dalam menjalani perjuangan hidup ini. Pertama-tama dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Tuhan tolong kita. Ini, percaya kita harus dengan segenap hati kita. Kita harus punya keyakinan yang penuh kepada Tuhan kita. Karena kita tahu Dia yang sudah berkata, aku menyertai engkau sampai ke akhir zaman. Jadi menghadapi keadaan hidup yang di akhir zaman ini, maka kita tahu Tuhan kita akan menyatakan lagi pertolongannya bagi kita. Karena itu di sini dikatakan kita harus percaya dengan segenap hati. Jangan percaya kita dibimbangkan. Jangan percaya kita sampai pudar karena begitu banyak hal-hal yang akan kita hadapi. Tantangan-tantangan hidup bukan semakin ringan, tapi tantangan hidup semakin berat dan sukar. Untuk itulah mari percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Ya, inilah yang kita bersyukur. Karena kita diingatkan untuk percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Dalam suatu peristiwa, dalam Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-35, dituliskan kepada kita, bagaimana Yesus mengajak murid-muridnya ke seberang. Tapi disinilah yang kita perhatikan. Waktu Yesus dan murid-muridnya ada di perjalanan menuju ke seberang itu di dalam perahu, maka di sini kita melihat murid-murid mengabaikan Tuhan. Dia tidak ikut sertakan Tuhan dalam perjalanan itu. Sehingga dikatakan Yesus tertidur. Nah, dalam keadaan ini tiba-tiba dikatakan datang angin badai dan gelombang. Membuat mereka jadi takut menghadapi kenyataan itu. Kenapa? Kan dikatakan air hampir menenggelamkan perahu mereka. Baru disinilah mereka ingat ada Tuhan Yesus. Dan mereka cepat pergi kepada Tuhan Yesus membangunkan dia. Dikatakan, Guru, bangun. Apakah engkau membiarkan kami binasa? Kita lihat inilah ego kita. Seringkali yang kita salahkan Yesus kita. Ya, padahal di sini adalah kesalahan kita. Kita mengabaikan dia. Kita membuat dia tertidur. Tapi puji Tuhan. Tuhan kita
masih baik. Dia tidak mengingat semuanya itu, karena itu dia berkata, hai angin, hai gelombang, tenanglah. Dan dalam seketika atas perintah Tuhan, maka dikatakan laut menjadi teduh. Haleluya. Itulah Allah kita yang dahsyat. Tetapi satu teguran Tuhan ingat kepada kita. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu kurang percaya? Mengapa kamu tidak percaya? Saudara, memang sekali menghadapi kenyataan hidup, ketakutan kita bisa melebihi iman kita. Sehingga kita menjadi kehilangan percaya itu. Sebab itu kalau kita takut, percayalah kita mempunyai Tuhan yang hidup, yang siap untuk menolong kita. Ya. Jadi saya katakan Tuhan tolong, hari-hari ini kita harus membangun iman kita. Membangun diri kita di atas dasar iman yang paling suci. Jangan biarkan iman kita melorot begitu saja menghadapi kenyataan hidup. Tapi bangunlah diri kita di atas dasar iman kita yang paling suci. Dan kita tetap berdoa kepada Tuhan. Ya. Sebab itu di sini kita perhatikan begitu banyak masalah yang buat kita takut, yang berkelebihan. Sehingga percaya kita menjadi sirna, menjadi pudar. Tapi kita bersyukur juga apa yang dikatakan oleh Habakuk. Dalam surat Habakuk pasal yang ketiga, kitab Habakuk pasal yang ketiga, bagaimana Habakuk menghadapi kenyataan ini. Dalam ayat yang ke-17 dia katakan demikian. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Haleluya. Itulah Tuhan kita. Saat kita mempunyai keyakinan, maka Tuhan yang akan memberikan kepada kita kemenangan. Tuhan berkati kita, ya. Inilah kita syukuri kita menjadi Allah yang hidup, Allah yang sangat peduli dan memperhatikan kita. Sehingga di tengah-tengah keadaan yang sedang datang ini, diingatkan kepada kita untuk percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Lalu diingatkan juga, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Inilah kelemahan kita. Seringkali kita merasa hebat. Kita merasa bisa. Kita merasa mampu. Sehingga saat kita menghadapi begitu banyak masalah, kita berusaha dengan sekuat tenaga kita. Tetapi apa daya? Kita lihat waktu murid-murid menghadapi terpaan angin, badai, dan gelombang itu, mereka berusaha menimba air keluar. Tapi ternyata masalah datang lebih dahsyat lagi. Ya. Jadi bukan dengan kuat kita, bukan dengan gagah kita, kata Zakaria, tetapi dengan kuasa Roh Kudus. Haleluya. Tuhan tolong kita semua supaya kita hari-hari betul-betul mengandalkan Tuhan. Ya, kita harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Lalu yang kedua dikatakan, akuilah Dia dalam segala jalanmu. Akuilah Dia dalam segala lakumu. Ini yang juga harus menjadi peringatan bagi kita. Bahwa dalam setiap perbuatan kita, kita akui Dia. Karena kita tahu yang membuat kita berhasil atau yang bisa membuat kita gagal adalah Tuhan. Karena itu di sini kita diajak akui Tuhan. Karena itu sebelum kita melakukan segala pekerjaan kita, segala perbuatan kita, Paulus ingatkan kepada orang-orang di Kolose. Dalam Kolose 3 ayatnya yang ke-17. Ya. Dalam suratan Kolose pasal yang ketiga,
dalam suratan Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-17, di situ Paulus ingatkan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah itu semuanya dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jadi disinilah, kalau kita mengakui Dia dalam segala laku kita, maka dikatakan apa yang kita buat, baik dengan perkataan atau perbuatan, kita lakukan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dialah yang akan membuat kita berhasil. Sebab itu akuilah Dia dalam kehidupan kita, ya. Maka Dia yang akan membuat kita berhasil. Lalu dikatakan dalam ayat yang selanjutnya, jangan menganggap dirimu sendiri bijak. Tuhan tolong. Jangan menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Jadi di sini seringkali kita merasa diri kita hebat. Diri kita penuh dengan hikmat. Karena itu diingatkan, jangan kita menyombongkan diri kita. Ingat, firman Tuhan katakan dalam suratan Petrus dan juga dalam suratan Yakobus, Allah menentang orang yang sombong, orang yang congkak, tapi Dia akan meninggikan orang yang rendah hati. Jadi di sini kita perhatikan, jangan sekali-kali kita meninggikan diri kita. Jangan sekali-kali kita merasa diri kita pandai, bisa. Tapi kita belajar untuk merendahkan diri di bawah tangan Allah yang kuat. Maka tangan Allah yang kuat, Tuhan yang kuat itu yang akan meninggikan kita pada waktunya. Dan yang berikutnya dikatakan, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Mari kita belajar hidup dalam takut akan Tuhan. Amsal 14 ayat yang ke-26 dan ke-27 menuliskan demikian. Amsal 14 ayat 26 dan 27. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman besar dan bahkan perlindungan bagi anak-anaknya. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat maut. Inilah pesan yang diingat kepada kita. Takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Jadi Tuhan tolong dalam menghadapi problema kehidupan kita di hari-hari ini. Mari kita belajar percaya kepada Tuhan kita, bukan bersandar kepada pengertian sendiri, tetap mengakui Dia dalam segala jalan kita, dan jangan kita menyombongkan diri kita. Tapi yakinlah Tuhan adalah penolong kita. Amin. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa buat malam ini. Firman-Mu sudah mengingatkan kepada kami bagaimana kami menghadapi krisis kehidupan yang sedang ada di hari-hari ini. Supaya kami tetap yakin bahwa Allah kami adalah penolong kami. Terpuji nama-Mu Bapa, berkati iman kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati.
gerejaku adalah rumahku.